Halo Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ride Idea, your idea to ride. Akhirnya Gan, senang banget Anda bisa mengucapkan kata-kata itu lagi nih Gan. Dan ini tuh udah berapa lama Gan Anda nggak upload ya? Mungkin terakhir kita upload itu bulan November 2021 dan sekarang itu udah bulan pertengahan Januari 2022. Sebelum Ane masuk ke video ini, Ane mau mengucapkan mohon maaf banget nggak pernah upload lagi, nggak pernah update lagi, masih ada utang impresi tentang bore up. Terus juga pokoknya Ane minta maaf banget nih buat agan-agan udah nunggu bang, kemana aja bang, ente sehat kan bang? Alhamdulillah Ane sehat walafiat Gan, cuma memang belakangan ini nih Gan, Ane tuh sibuk banget Gan. Waktu itu tuh Ane akhir tahun ada resepsi pernikahan di Surabaya, terus juga kerjaan kantor padat banget. Dan sekarang nih Gan, seperti yang ente lihat nih di sekeliling kita nih, kita bakal punya ada tempat syuting baru nih Gan. Jadi tuh salah satu yang bikin Ane pending update video tuh karena Ane pindahan rumah Gan. Pokoknya semua pindahan ribet banget lah, ngurusin bini semuanya lah, barang-barangnya. Dan sekarang tempatnya agak tenang dan jadinya nggak terlalu banyak noise suara ya Gan ya. Dan yang perlu Agan tahu juga nih, sebelum kita upload nanti di video ini nih, Ane kan mau impresi bore up gitu kan. Kebetulan di komplek rumah Ane itu ada kayak semacam track drag race Gan ya. Kayak gimana track drag race nanti Ane tunjukin lah pokoknya lah. Jadi memang di video kali ini kan Ane mau melanjutkan hutang Ane ya, Ane impresi bore up motor ya kan. Sebenarnya tuh Ane udah buat video sebelumnya tuh tentang bore up impresi kan. Waktu itu Ane buat pulang kantor dari Kuningan sampai Kemayoran. Enak banget tuh ngelewatin Sudirman, ngelewatin Gunung Sahari yang treknya lurus. Cuma masalahnya pas Ane cek itu soundnya jelek banget. Jadi akhirnya ya udah deh, jangan diupload deh, nanti ente denger krosok itu kan kagak nemen juga kan, kagak enak. Makanya nih setelah menyempatkan waktu, akhirnya di hari ini tuh Ane upload video ini tuh sekitar tanggal 23 Januari. Jadi insya Allah nanti minggu depan tanggal 30 Januarian lah ya, itu bakal upload. Nah sebelum Ane pindah ke first person view ya kan, FPV kan, Ane mau ngejelasin dulu nih ada perubahan apa aja di motor Ane setelah selama ini vakum ya kan. Sebenarnya sih kan selama Ane vakum tuh Ane nggak ngotak-ngatik motor kan, karena ini motor bener-bener didiemin di apartemen kan sampai debuan dan lain-lain. Makanya sebelum Ane bore up kemarin tuh sebelum Ane mau bikin impresi video hari ini, Ane ngebenerin motornya dulu lah, servis dan lain-lain, ganti oli. Nah sebenarnya sih nggak jauh banyak berbeda ya Gan selama Ane vakum. Jadi nggak diopak-aplik, cuma nih Gan ada beberapa perubahan nih Gan. Bukan di sini nih. Ane itu ganti shock nih Gan. Sebelumnya kan pakai yang G series ya, ini tuh Ane pakai G Sport Gan. Pokoknya nanti Ane sebenarnya juga udah bikin videonya Gan pas masih di Kemayoran ya kan. Nanti bakal Ane upload deh kenapa alasannya Ane ganti jadi G Sport dan juga impresinya seperti apa kayak gitu Gan. Jadi memang ya beginilah motornya lah. Nah saking lamanya ditinggal nih Gan, lihat nih Gan. Ini tuh kayak ada kotoran ninggal yang nggak hilang gitu. Nanti ya kita coba bawa ke propertas ya kan, mau dibikin camping lagi nih. Ya wes lah gitu aja kan. Nanti Ane mau pindah ke sudut pandang helm ya kan. Ane siapin dulu GoPro-nya supaya memang nanti Ane bisa menjelaskan impresi motor setelah bore up seperti apa. Karena nanti di sana tuh treknya panjang lah pokoknya. Pokoknya lihat nanti lah. Sekaligus review trek drag race rumah aja kayak gitu. Ikutin terus aja kan. Pastinya setelah vakum ini banyak banget yang pengen Ane lanjutin di motor. Tapi nanti ya kita lihat satu-satu, semoga budgetnya masuk. Banyak juga sih yang harus dibenerin setelah didiemin lama. Ya wis lah kan, gak usah terlalu lama. Sekarang kita langsung mulai impresi bore up TDR. Check it out guys. Oke Gan, bismillahirrohmanirrohim. Aduh seneng banget nih Gan, akhirnya bisa vlogging sambil naik motor lagi ya kan. Mana rumah baru, cuaca seger ya kan. Bentar nih Pak, pagi Pak, mari yuk mari Pak. Nah nih Gan, jadi memang di komplek An yang baru ini tuh Ane seneng banget Gan. Jalanannya aspal Gan, kalau nggak aspal beton. Jadi tuh kayak ramah banget lah sama motor sama ban ya kan. Tapi kalau jalanan rata gini kan jadi susah buat ngetes shock breaker kan, cuma itu gampang lah.
Jadi memang belakangan ini tuh aneh udah jarang banget kan naik motor kan, bahkan tuh sampai debuan kan motornya, bukan debuan lagi, ada sarang laba-labanya kan di kuncinya, bayangin aja kan. Bentar aneh mau keluar klaster dulu kan. Pagi Pak, mari. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi tuh yang tadi aneh bilang bakal ada track drag race di rumah aneh tuh emang banyak banget jalanan lurusnya kan. Ini bukan ini track drag race-nya kan, Mas. Di depan masih jauh lagi, masih panjang kan. Ya udah, ngalor ngidul dulu. Jadi memang di video ini aneh bakal fokus untuk membahas impresi dari board up-nya TDR nih kan. Aneh mulainya dari mana ya kan? Mungkin aneh mulainya dari statement yang udah aneh ngerasain selama ini nih kan, naik motor pakai board up-nya TDR. Jadi memang kalau misalnya bentar kan. Nah, jadi ini yang aneh bilang track drag race nih kan, lurusnya panjang banget kan. Tapi kita sambil manasin motor santuy dulu lah, gak usah geber-geber jambak-jambak mentok dulu. Jadi memang tadi aneh ngelanjutin sebelumnya, kalau board up-nya TDR ini mungkin sangat amat cocok untuk agan-agan yang memang gak mau ribet, gak mau susah, gak mau motornya rewel bawel, gak terlalu ngerti-ngerti banget tentang oprek-oprek motor, tapi pengen ngerasain sensasi board up dengan tenaga dan juga torsi yang lebih daripada motor standar nih kan. Jadi memang kalau misalnya agan adalah orang yang seperti itu bakal cocok banget dengan board up-nya TDR nih kan. Karena memang sejauh ini aneh merasakan board up-nya TDR tuh nggak terlalu rewel, nggak terlalu bawel, dan juga nggak terlalu menghilangkan aspek kenyamanan dari bermotor nih kan. Walaupun memang dari suara mesin, dari getaran itu juga sedikit berbeda dari motor standar. Yang namanya board up pasti suara motor lebih kasar, getaran juga lebih berasa, tapi memang nggak yang kayak suaranya jadi kasar banget, getar banget, enggak kan kayak gitu. Tapi memang kelebihan itu juga dibarengi dengan adanya sedikit aspek kekurangan nih kan. Mungkin buat aneh yang aneh rasain itu board up-nya TDR ini tuh tidak menghadirkan apa ya, kayak spek-spek siluman dan goib gitu kan. Kalau misal kita nonton YouTube teman-teman Vario kan banyak yang spek-spek goib setan gitu kan, kayak Bang Maing atau kayak Bang Tewin atau siapapun itu tuh speed-speednya bisa sampai 148, 150. Aneh tuh ngerasain board up di TDR ini tuh jarang bisa nyampe angka segitu, bahkan belum pernah gitu. Paling mentok di 126, 127, 130 juga iya, naik turun, nggak bisa di 130 juga mungkin ya. Jadi memang secara kenyamanan oke, nggak bawel oke, tapi memang dari sisi performance mungkin nggak semaksimal yang bisa ada di teman-teman kayak gitulah. Cuma memang kalau misalnya agan itu adalah orang yang speed enthusiast nih kan, yang suka ngoprek-ngoprek motor, yang suka motor bener-bener dibentokin maksimal, yang bener-bener buat ngebut-ngebutan dan lain-lain, memang buat aneh board up-nya TDR itu bukan board up yang cocok nih buat karakter yang kayak gitu. Karena kan memang board up-nya TDR ini tuh adalah board up yang memang terima jadi gitu, maksudnya kayak satu set dan memang saling mendukung satu part dengan part lainnya kayak gitu. Jadi kalau memang misalnya suka ngoprek-ngoprek, suka mix and match part, itu memang perlu konsultasi lebih lanjut lagi lah. Itu memang kalau agan mau yang lebih ngebut-ngebutan banget, mungkin datang ke bengkel kayak MM, dan itu kan memang spesialis balap lah, spesialis trofi kayak gitu kan. Jadi memang bisa lebih fleksibel dan leluasa untuk setting ecunya, setting bensinnya dan lain-lain kayak gitu. Karena memang sebagaimana yang aneh dijelaskan dulu pas datang ke daerah TDR itu kan, bengkel di daerah bengkelnya TDR itu memang disampaikan bahwasanya memang kelebihan dan board up yang ditawarkan oleh TDR itu adalah board up yang tidak ribet, yang simple, dan juga memang tidak memberikan perbedaan menjauh yang signifikan dari sisi bensin maupun juga gaya berkendara kayak gitu. Dan ini memang aneh rasakan kayak gitu kan, karena kan memang nih aneh setelah nikah nih ada bini ya kan, ada bini, dan aneh udah disangoin buat bensin kayak gitu. Nah sebelum board up dan setelah board up ya, karena itu nggak ngerasain bener-bener perbedaan yang signifikan dari budget bensin aneh gitu. Maksudnya cukup aja sebelum dan sesudah kayak gitu. Jadi memang motor ini sekarang pakainya Pertamax Turbo kan. Aneh udah coba Pertamax Turbo dan juga V-Power. Buat aneh sih sedikit lebih ngegigit
punyanya V-Power ya kan, tapi dari harganya bentar-bentar gan, ini gatel nih takutnya. Aduh, bentar ya. Jadi memang pakai V-Power itu memang sedikit lebih menggigit daripada Pertamax Turbo ya, tapi masalahnya harganya yang jauh lebih menggigit kan. Jadi kayak udahlah pakai Pertamax Turbo dulu juga pakai Pertamax Turbo dulu lah juga cukup kayak gitu kan. Nah kemudian juga oli nih kan, aneh tuh memang belakangan ini baru 2 kali ganti oli, karena kan memang bore up itu bulan November, berarti Desember aneh ganti, Januari aneh ganti. Jadi memang aneh ngeribat lah namanya motor bore upan, oli itu harus benar-benar dijaga. Dan juga berdasarkan polling banyak juga yang bilang, bang itu kok olinya lebih hitam dari yang biasanya ya, kayak gitu. Aneh nggak ngerti lah, belum sampai ke sana risetnya, tapi memang dari sisi oli yang namanya bore up itu harus benar-benar digantinya sesuai waktunya lah kayak gitu. Tapi ini belum nyobain motul nih, nanti semoga bisa nyobain motul lah. Tapi ya so far beginilah kan. Tadi yang bilang mungkin top speed nggak nyampe ya, kayak 148, 150 kayak gitu. Tapi kalau misalnya dirasanya torsinya tengahnya itu buat aneh bener-bener lebih bertenaga, dan juga nggak bikin tangan pegel nih kayak gini nih. Aneh buka gas sedikit itu udah nyampe 80, 90, bahkan bisa dilanjutin sampai 100 ya, aneh ngerasain kayak gitu. Tapi kalau di atasnya tuh nggak yang kayak bener-bener meluncur gimana amat. Memang yang lebih Anda merasakan ketika melakukan ganti piston dan blok mesin di TDR ini itu adalah lebih ke torsinya yang benar-benar berasa. Kemudian terkait tarikan bawahnya nih kan, tarikan bawahnya nih buat Anda juga jauh banget nih, berbeda dengan punyanya MM kayak gitu kan. Karena kan memang dari speknya MM itu adalah kartelan dan juga membuat lebih ngegigit ke kampasnya. Buat aneh sih punyanya TDR ini sedikit kurang jungkit-jungkit di bawah, dalam sedikit di bawah punyanya MM nih untuk tenaga di putaran bawahnya nih kan. Tapi kalau di tengahnya nih padat banget porsinya nih, kayak angka-angka 105, 107 sampai 110 tuh padat gitu. Di bawah lari sampai 100 berapa belas juga masih enak gitu kan, padat lah torsinya. Cuma memang kalau misalnya ditarikan bawah itu nggak sejungkit-jungkit dan nggak ngejambak punyanya MM, mungkin karena karakternya beda. Karena apa gan? Satu hal yang pasti itu adalah rollernya kan. Kalau aneh sebelum bore up itu aneh pakai roller 13, dan juga mungkin mangkok kartelan. Dari dua hal itu juga beda. Sekarang setelah bore up itu aneh pakai rollernya 16 kalau nggak salah, roller 16, dan juga mangkoknya bukan mangkok kartel. Dan juga dari modelan kampas gandanya si TDR ini memang dia tebel ya kan, tebel tapi nggak sepanjang punyanya NMAX. Jadi memang sejauh ini aneh merasakan cukup signifikan perbedaan di tarikan bawah dan tarikan atasnya, karena memang rollernya ukuran juga udah beda, kemudian juga mangkoknya udah beda. Bawahnya lebih galakan MM, tapi atasnya itu lebih seremannya TDR, karena kan memang bore up memang juga kan incernya juga rata lah, bawah menengah atas kayak gitu. Pokoknya bener-bener berasa banget ngeganti roller dari 13 ke 16 kan kayak gitu. Apalagi nih yang dibahas nih, mungkin dari sisi berkendara juga nggak bener-bener apa ya Gana, nggak jauh berbeda lah. Karena memang waktu itu pas setelah aneh selesai bore up, aneh juga sempat nanya tuh sama mekaniknya kan, bang ini perlu di inrayen nggak? Maksudnya berapa lama nih, kan namanya bore up kalau aneh denger dari ente kan harus inrayen, dijaga-jaga kayak gitu. Tapi dari mekaniknya malah bilang nggak perlu bang, udah gaspol aja udah oke lah kalau keluar dari sini kayak gitu. Terus juga aneh sempat nanya, bang kompresi sama bensinnya gimana nih, perlu ada yang di setting khusus nggak? Nggak usah bang, nggak usah Pertamax Turbo juga nggak apa-apa, Pertamax aja kayak gitu. Itu info yang aneh dapet kan, yang namanya aneh takutan gitu kan sama motor. Jadi udahlah, walaupun Pertamax nggak apa-apa, tapi Pertamax Turbo aja takutnya kenapa-napa. Nah tapi memang hal itu menjelaskan sekali lagi bahwasan memang bore up yang diberikan TDR itu adalah bore up yang memang buat orang yang nggak ribet, dan juga memang bukan yang suka ngoprek-ngoprek motor tapi pengen ngerasain sensasi bore up kayak gitu. Karena memang dijelasin juga nih sama TDR bahwasannya memang bore up TDR yang optimal itu adalah bener-bener kayak motor lo sebelum itu bener-bener standar tinting standar pabrik, pindah ke TDR buat dioprek kiriannya dan juga bore up mesinnya kayak gitu. Karena memang di sana tuh ada motor test drive-nya punyanya TDR, itu tuh bener-bener kayak dari standar ke bore up, terus juga knalpot itu masih knalpot standar, tapi tuh anda ngerasain tuh bener-bener apa ya, bener-bener asik banget gitu. Torsinya ada, atasnya ada kayak gitu, tapi memang bener-bener standar sebelumnya. Karena kan emang ini motoran tuh sebelumnya udah ada coilnya racingnya USR, terus juga udah ada air intake-nya punyanya WR3, dan juga pakai air filter Verox. Jadi memang
hal-hal tersebut itu juga mungkin yang membuat beda gitulah feelingnya antara motor yang aneh rasakan, motor punya aneh dengan motor yang test drive dulu aneh rasain nih kan. Nih aneh sejujurnya baru pertama kali nih kan keliling-keliling komplek, ternyata ada ujungnya kan di sini. Sebelumnya tuh aneh bener-bener rumah kantor kayak gitu. Terutama kan rumahnya kan di daerah barat Jakarta, di daerah Cikupa lah, Pasar Kemis. Sementara aneh kalau ke kantor sekarang naik kereta ke daerah Batu Ceper. Mau nyari top speed juga susah, jalanan rusak, jalanan padat kayak gitu kan. Jadi memang yang aneh butuhkan di motor ini saat ini adalah torsi nih kan. Makanya memang buat aneh nih kan yang udah bore up, saran aneh buat ente tuh memang sesuaikan dengan kebutuhan bore up ente kan. Kalau memang ente bener-bener butuh untuk harian, untuk torsi yang cukup, untuk tenaga yang cukup, tanpa kayak bener-bener punya spek setan, mungkin bore up untuk TDR ini tuh cukup lah kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya ente adalah speed enthusiast ya, yang nyari bener-bener top speed sampai 150 kayak gitu, mungkin oprek-oprek di bengkel-bengkel racing kayak gitu kan, buat aneh sih MM lah kayak gitu, mungkin itu lebih cocok buat Agana. Pokoknya memang ya itu sekali lagi yang bilang, kalau yang namanya motor itu harus sesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu juga pasti ada plus minusnya lah kayak gitu. Jangan tuh suka banyak yang request nih, bang settingan kiri dong bang supaya bisa dapat bawah, tengah sama atas. Wah susah juga kan aneh jawabnya, karena kan yang namanya kirian itu kan hanya bisa kayak semacam mengoptimalkan tenaga yang dihasilkan mesin untuk roda kayak gitu. Jadi yang namanya kirian ya hanya bisa mengoptimalkan HP, nggak nambahin horsepower juga kayak gitu. Memang yang namanya motor itu ya bener-bener banyak yang harus dipelajarin dan juga untuk di riset lah kayak gitu. Jadi memang begitu juga buat aneh nih kan, setelah aneh merasakan bore up-nya TDR nih, aneh tuh jadi ngerasa pengen eksperimen gitu, gimana kalau misalnya bore blok mesinnya TDR nanti dikombinasiin dengan racikannya Matic Mania Bang Nur nih ya. Itu aneh pengen banget ngerasain nih kan, karena memang untuk dari sisi torsi, tenaga, kenyamanan itu aneh udah ngerasa cukup banget dari punyanya TDR ini. Tapi kalau misalnya aneh pengen nyobain spek setan dikit-dikit gitu kan, siapa tahu kan sekali-kali lah nyoba, pengen punya motor yang jungkit-jungkit dan juga ngeluncur, mungkin nanti aneh pengen konsultasi lagi ke Matic Mania sama Bang Nur nih kan. Nah mungkin itu aja sih kan udah aneh coba bahas dari impresi bore up-nya TDR. Tadi aneh udah jelasin impresinya seperti apa, konsumsi bensinnya seperti apa, tuh kan ujung tadi bentok lagi, muter lagi gitu kan. Konsumsi bensinnya seperti apa, olinya seperti apa, gaya berkendaranya seperti apa, terus juga cocok untuk orang-orang yang seperti apa kayak gitu. Semoga bisa memberikan insight buat agan-agan yang misalnya mau melakukan bore up ya kan. Pokoknya riset terus aja yang namanya mau bore up. Dan sebelum aneh balik nih kan, mungkin kita bakal coba jambak dikit sambil tadi aneh bilang ke ente kalau misalnya ada track drag race di rumah aneh, nanti kita bakal jambak dikit buat tahu mentoknya di berapa. Karena sih terakhir kalau aneh coba tuh mentoknya paling 125, 126, itu juga 129, 130 itu juga kayak bener-bener jarang banget, dan itu juga kayak susah lah buat nyampe ke sana, harus putaran gasnya tuh harus pas banget lah kayak gitu. Oh iya lah nih Pak, memang nih si gas spontan ini tuh bener-bener ngaruh banget ya Gan ya. Karena tuh memang aneh beberapa kali nyoba ngejambak, bener-bener ngejambak sampai mentok sama bener-bener ngejambak pelan-pelan, itu tuh bener-bener menghasilkan feeling berkendara yang berbeda. Dalam artian kalau misalnya aneh ada jambak mentok nih, itu susah banget kan buat naikin lagi gitu. Memang bener-bener harus bukan gas, harus pelan-pelan kayak gitu. Nah memang si gas spontan ini juga menjadi salah satu hal yang nggak disetting waktu itu sama TDR, karena kan memang itu dua part yang berbeda kayak gitu. Jadi memang ya masih ada ruang perbaikan lah untuk itu. Jadi memang yang aneh bilang tadi, gas spontan ini bener-bener cukup ngaruh lah untuk performance motor kayak gitu. Karena memang beda banget dari awal ngejambak sampai mentoknya tuh kayaknya udah berat lagi. Tapi kalau misalnya bener-bener pas, itu bener-bener ngebantu buat perlahan naik dari kayak 80, 90, 100, 110, 111, 120. Tapi kalau misalnya mentok, waduh, tiba-tiba belok kanan, tiba-tiba ngejambak tuh emang agak susah kan. Ya udah Gan, mungkin cukup sekian dulu untuk bahasnya. Sekarang aneh mau coba ngejambak nih ya kan, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali mentok ujung ke ujung buat ngetes gimana memang impresinya dan juga performance-nya, top speed-nya dan lain-lainnya
pakai motor Vario ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin aneh nggak sambil ngeliputan kan, supaya memang aneh fokus, takutnya nanti ada apa-apa kan. Mendingan kita fokus motor buat ngejambak. Cekidot ya. Jadi gitulah kan, tadi udah bolak-balik track drag race-nya kan, dan juga tadi mentoknya di sekitar 123, 124, 125, 126 tadi sempat dikit, cuma kayaknya ya sekitar 125 lah. Susah banget buat dapetin 130 lagi kayak waktu itu. Jadi memang untuk episode kali ini rasanya cukup dulu kan, semuanya udah Anda jelasin, mulai tadi dari tes ngejambak di track drag race rumah, terus juga udah membahas tentang impresinya seperti apa, kelebihan kekurangannya seperti apa, konsumsi bensinnya seperti apa, dan juga cocoknya dengan agan yang seperti apa. Misalnya mau yang oprek-oprek mesin maksimal atau mau terima bor apaan jadi nyaman kayak gitu. Dan juga segalanya udah nih bahas lah kayak gitu. Sekarang rasanya cukup dulu. Sekali lagi Ane mau mengucapkan terima kasih banyak buat agan-agan yang udah subscribe Ride Idea, yang udah bergabung dengan Ride Idea. Pokoknya kalau ada pertanyaan langsung aja terus di kolom komentar. Terima kasih banyak buat agan-agan yang udah ngikutin Ane bareng-bareng ya kan. Udah dari dulu terakhir sebelum vakum 4100, sekarang udah 4500 subscribers. Sekali lagi terima kasih banyak. Cukup sekian dulu untuk hari ini. Ane udah sampai rumah. Ane mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ride Idea, your idea to ride. Bye bye. Bye 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 bye.